Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianka Putri dari kelas STR 1B. Di sini saya akan menganalisis 5 kebijakan satu peraturan di mana untuk memenuhi nilai mata kuliah Pancasila. DPR yang menganggarkan 48 miliar untuk gorden, dan Sekjen menyebut gorden tersebut sudah 13 tahun tidak diganti dan kondisinya seperti KMP. Menurut saya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari perspektif keadilan, pengalokasian dana yang besar untuk keperluan seperti gorden bisa dianggap tidak adil, terutama jika ada sektor masyarakat yang masih kekurangan akses kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kebijakan ini mungkin mengabaikan rasa kepedulian dan empati terhadap rakyat kecil. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan ini bisa dianggap tidak mencerminkan kebijaksanaan dan kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas, terutama jika tidak transparan dan tidak melalui musyawarah yang matang. Anggaran besar untuk keperluan non esensial bisa dipertanyakan dari sudut pandang kebijaksanaan wakil rakyat. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alokasi anggaran yang besar untuk gorden bisa bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, terutama jika dana tersebut bisa dialihkan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak dan menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Undang-undang yang itu pasal 23 ayat 1 yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Relevansi penggunaan dana publik harus difokuskan untuk kemakmuran rakyat. Jika anggaran besar dialokasikan untuk kebutuhan non esensial seperti gorden, hal ini dapat dianggap penggunaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya yaitu kebijakan pemberian remisi termasuk bagi narapidana kasus korupsi, bertentangan dengan nilai keadilan dan pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut bisa dikaitkan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemberian remisi bagi narapidana korupsi dianggap tidak menghormati rasa keadilan masyarakat. Korupsi merugikan banyak orang dan menghambat kesejahteraan sosial, sehingga pemberian keringanan hukuman kepada pelaku bisa dinilai tidak manusiawi dan tidak adil. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi merusak tatanan keadilan sosial karena dana publik disalahgunakan oleh segelintir orang. Meringankan hukuman bagi koruptor dapat dinilai sebagai ketidakadilan, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak oleh korupsi tersebut. Pasal yang tersebut adalah pasal 27 ayat 1, yang dimana bunyi pasal tersebut adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kebijakan yang memberikan keringanan pada narapidana korupsi dapat dipandang mencederai prinsip persamaan di depan hukum publik. Sering merasa bahwa pelaku korupsi diperlakukan istimewa dibanding pelanggar hukum lainnya, di mana pasalnya yaitu pasal 28D ayat 1, bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Meringankan hukum bagi koruptor bisa dianggap menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak sejalan dengan upaya menciptakan efek jera dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan ketiga, di mana kebijakan ketiga ini adalah pemerintah merespon banyak dampak El Nino dan memberikan bantuan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM untuk merespon dampak El Nino. Kebijakan ini mencerminkan perlindungan sosial dan sejalan dengan pasal 34
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara berusaha melindungi kelompok rentan agar tetap bertahan di tengah kondisi yang terdampak cuaca ekstrim, seperti kekeringan yang mempengaruhi harga pangan. Selanjutnya berita kedua yaitu pemberian BLT sebesar 400.000, di mana berita tersebut Presiden Jokowi mengumumkan pencairan BLT El Nino sebagai bentuk stimulus ekonomi untuk masyarakat. Kebijakan ini selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua Pancasila. BLT bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial akibat dampak ekonomi dari El Nino. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan prinsip kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasalnya yaitu pasal 33 ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi, ekonomi, dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yaitu selanjutnya kebijakan 4, yaitu pemerintah memutuskan untuk mengimpor 2 juta ton beras untuk menjamin stok pangan hingga akhir tahun 2023. Menurut saya bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana keputusan impor harus mempertimbangkan kepentingan petani lokal agar tidak memicu konflik sosial. Jika petani merasa dirugikan karena harga gabah anjlok akibat impor, kebijakan ini bisa memicu ketidakpuasan para petani. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana jika kebijakan impor dijalankan hanya demi kepentingan segelintir pihak atau menyebabkan kerugian bagi petani, maka kebijakan ini dianggap tidak adil. Namun, jika impor dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dan mencegah lonjakan harga, maka kebijakan ini selaras dengan upaya keadilan sosial. Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan ini adalah pasal 33 ayat 3, di mana bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu pasal 27 ayat 2, di mana bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikutnya yaitu peraturan Omnibus Law. Menurut saya, Omnibus Law bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat, di mana Omnibus Law itu proses legalisasinya yang dianggap minim partisipasi publik. Banyak kelompok buruh dan masyarakat merasa aspirasi mereka tidak sepenuhnya didengar dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Sesi-sesi pembahasan dianggap terburu-buru dan kurang melibatkan konsultasi yang mendalam dengan pihak-pihak terkait, khususnya perwakilan buruh. Kepentingan buruh dianggap diabaikan karena beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja dinilai merugikan tenaga kerja, seperti ketentuan terkait upah minimum, pesangon, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Buruh merasa hak-haknya dipersempit karena regulasi baru ini mengutamakan fleksibilitas tenaga kerja bagi kepentingan pengusaha. Terkaitan dengan undang-undang yaitu kritik atas Omnibus Law juga mengarah pada dugaan bahwa proses pembuatannya bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, dalam konteks ini, para buruh berargumen bahwa UU Cipta Kerja mengurangi kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja, khususnya dalam aspek upah dan hak-hak ketenaga kerjaan. Dengan minimnya partisipasi aktif dari kelompok buruh selama penyusunan undang-undang, ini dianggap mengurangi hak konstitusional mereka untuk berpendapat dan memperoleh perlindungan yang adil. Proses regulasi yang dinilai mengabaikan musyawarah untuk mufakat juga dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu kebijakan pembelian pesawat tempur F-15EX untuk memperkuat TNI. Menurut saya tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Justru hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara yang selaras dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Beberapa alasan mengapa hal ini tidak bertentangan dengan Pancasila yaitu: 1. Menjaga kedaulatan, memiliki pertahanan yang kuat, membantu melindungi kedaulatan Indonesia sesuai dengan prinsip persatuan dan kemandirian bangsa. 2. Keamanan nasional, meningkatkan kemampuan militer dapat membantu menjaga dan stabilitas negara menurut kesejahteraan rakyat. Sila kelima. 3. Diplomasi, kekuatan militer yang memadai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional sejalan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Modernisasi, pembaruan alutsista menunjukkan komitmen untuk kemajuan bangsa yang dapat dikaitkan dengan sila keempat, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu tidak agresif, pembelian ini untuk tujuan pertahanan bukan untuk agresi, sehingga tetap sejalan dengan prinsip perdamaian dalam Pancasila. Beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang relevan dengan hal ini antara lain yaitu pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya yaitu pasal 30 ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.